Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Preview Manchester United akan kembali ke Premier League ini. Kali ini akan menjamu Crystal Palace. Gue ingat bener ketika Manchester United ini tandang ke Selhurst Park, ketika Manchester United ini menghadapi tuan rumah Crystal Palace di bulan September. Pada saat itu pertandingan berakhir 0-0. Di jalannya pertandingan, Manchester United itu sangat dominan di babak pertama. Ada 5 peluang besar ya, dengan total shots ada 9. Tapi pada saat itu kiper dari Crystal Palace, Dean Henderson, tampil fantastis. Lalu di babak kedua, Crystal Palace mulai bangkit ya. Manchester United perlahan kehabisan bensin. Dan Crystal Palace juga memiliki peluang. Tapi Andre Onana pada saat itu melakukan save yang luar biasa, menggagalkan peluang besar dari Crystal Palace. Dan akhirnya Manchester United pertandingan berkesudahan 0-0 dan Manchester United hanya bisa mengambil poin 1 dari Selhurst Park dari London. Yang pada saat itu menurut gue, kalau Manchester United bisa tajam, kalau Manchester United lebih klinikal di lini depan, terutama di babak pertama, dengan mampu mencetak gol duluan ya, menurut gua keadaan bisa saja berubah secara keseluruhan di pertandingan. Tapi ya itu sudah terjadi. Nah, kali ini Manchester United akan menjamu di Old Trafford. Uniknya, kedua kesebelasan ini posisinya saat ini berhimpit. Manchester United ada di peringkat ke-12 dengan nilai 29 dan Crystal Palace berada di peringkat ke-13 nih dengan 27. Harapannya tentu saja Manchester United bisa melanjutkan tren kemenangan. Manchester United ini trennya sedang positif. Di 3 pertandingan terakhir menghadapi Glasgow Rangers, menghadapi Fulham, dan juga menghadapi Steaua Bukarest, Manchester United mampu meraih kemenangan dengan menurut gua penampilan yang juga oke. Ketika menghadapi Glasgow Rangers, mereka tampil dominan. Mereka terus berusaha untuk mencetak gol. Bahkan di waktu yang sempit mereka tetap konsisten melakukannya dan akhirnya bisa mencetak gol di menit-menit terakhir. Ketika menghadapi Fulham, mereka tidak tampil bagus, tapi mereka tetap bisa mencetak gol. Tetap mereka akhirnya bisa meraih 3 poin yang penting menghadapi Fulham, di mana situasi juga sangat tidak pasti. Dan ketika menghadapi Steaua Bukarest, mereka away jauh ke Rumania di dalam situasi yang mereka harus menang untuk bisa mengamankan posisi 8 besar di Europa League. Manchester United mampu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Kemenangan, penampilan yang dominan, serta clean sheet. Nah, kali ini menghadapi Crystal Palace, penting ya menurut gua meraih kemenangan, bukan terkait dengan posisi di Liga dulu, tapi bagaimana meneruskan tren positif ini, atmosfer yang sedang positif ini. Kenapa? Manchester United sedang dalam proses sistem yang baru ya, filosofi gaya permainan yang baru, formasi juga baru, posisi baru, banyak hal yang baru. Dan ini ada tahapan-tahapan proses yang sedang dilalui. Kalau Manchester United bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan, atmosfer juga positif, ini akan menambah percaya diri bahwa iya, prosesnya menuju ke arah yang benar. Mungkin Manchester United masih belum bisa secara konsisten, dan pastinya masih ada banyak hal yang harus diperbaiki, itu jelas, karena Ruben Amorim juga membutuhkan waktu, membutuhkan latihan untuk bisa memperbaiki hal tersebut. Tapi sekali lagi, dengan hasil positif yang diraih, ini akan menimbulkan kepercayaan diri, atmosfer yang positif ya, dan juga optimisme bahwa Manchester United ini berjalan ke arah yang tepat. Nah, menghadapi Crystal Palace sendiri, kalau gue lihat ya, di beberapa pertandingan terakhir mereka sebelum menghadapi Manchester United ini, mereka kalah di kandang sendiri menghadapi Brentford, di mana pertandingan tersebut sebenarnya merupakan pertandingan yang cukup terbuka nih. Kedua kesebelasan memiliki total shot yang sama-sama banyak. Hanya saja memang Brentford lebih klinikal, di samping mereka juga mendapatkan sebuah penalti kalau tidak salah di pertandingan tersebut. Nah, kekalahan ya di pertandingan terakhir menghadapi Brentford. Tapi kalau dilihat di pertandingan sebelumnya, mereka ini cukup oke menurut gua ya, tidak terkalahkan di semua pertandingan dalam 6 laga. Termasuk ketika mereka menahan Chelsea,
dan mereka menang tandang 2 kali secara berurutan menghadapi Leicester dan juga menghadapi West Ham. Jadi situasi Crystal Palace tampil tandang tapi tetap bisa berperforma bagus dan mengambil hasil positif, ini hal yang harus diwaspadai oleh skuad dari Ruben Amorim. Manchester United, menurut gue, tadi gue sebut di awal ya, bahwa kesulitan di pertemuan awal untuk bisa mencetak gol. Kualitas penyerangan yang di samping juga keberuntungan, sedikit keberuntungan yang pada saat itu tidak memihak Manchester United, ini kan sebenarnya masih terjadi saat ini. Jadi Manchester United ini masih belum tajam-tajam bagus, kualitas di sepertiga akhir lawan juga masih belum bisa bagus ya. Kendati pun mereka bisa mencetak gol, dan ini sisi positif, artinya ya Manchester United tetap bisa mencetak gol. Tapi menurut gue begini, penting nanti ketika menghadapi Crystal Palace, Manchester United tidak tertinggal dulu. Itu penting. Sebaliknya, mereka bisa mencetak gol dulu, karena ini kunci di kemenangan, di 3 kemenangan beruntun menurut gue ya. Ketika Manchester United mampu mencetak gol duluan. Ketika Manchester United terakhir kali kalah di kompetisi Liga Inggris, pada saat itu mereka ditaklukkan oleh Brighton 1-3. Pada saat itu sebenarnya Manchester United berusaha ya kan untuk bisa mencetak gol dulu, tapi justru Manchester United ini kebobolan di 5 menit awal, dan itu kunci menurut gue. Kebobolan duluan, sehingga banyak hal yang selanjutnya berantakan. Dan ini yang gue harapkan tidak terjadi ketika menghadapi Crystal Palace. Jadi mereka harus tampil dengan intensitas tinggi, determinasi, pressing, kombinasi. Mereka harus bisa langsung menekan, dominan, dan mencetak gol. Terkait dengan dominan, Manchester United ini ketika menghadapi tim yang memiliki 2 karakteristik berbeda, artinya ketika Manchester United ini memegang possession, tim yang melakukan pressing dengan ketat, ini sering sekali memberikan kesulitan bagi Manchester United untuk bisa berkembang. Dan ini harus diperhatikan menurut gue. Di sisi lain, Manchester United ketika menghadapi tim dengan kecenderungan turun memenuhi daerah pertahanannya sendiri, mereka dominannya lebih bagus ya, tapi kesulitan ataupun tantangannya berbeda. Ketika di press, Manchester United sulit untuk mengembangkan permainan, tapi ketika lawannya tidak ngepres tapi turun ke daerah sendiri, Manchester United kesulitan untuk bisa berkreasi di kotak penalti lawan, untuk bisa menjebol. Nah, menurut gue 2 skenario ini harus disiapkan oleh Ruben Amorim. Menurut gue ya, Crystal Palace bisa saja keluar langsung menekan. Artinya menekan dalam hal ini adalah melakukan pressing-pressing yang tinggi di daerah pertahanan Manchester United. Dan ini harus dicari formulanya. Ini harus dicari solusinya. Karena Manchester United menurut gue sudah terlalu sering ya menghadapi tipikal lawan seperti ini, dan mereka tidak selalu bisa untuk mencari solusi di atas lapangan. Padahal ini sudah sering terjadi. Jadi menurut gue ini adalah tugas dari Ruben Amorim. Nah, Manchester United juga penting untuk melihat jadwal. Kalau gue melihat jadwal ya dalam menyusun formasi, karena gue ingin berbicara terkait dengan formasi. Kalau gue lihat Manchester United setelah menghadapi Crystal Palace baru 5 hari kemudian akan menghadapi Leicester. Jadi lumayanlah jeda 5 hari. Tapi perhatiannya bukan di situ, perhatiannya justru ke pertandingan sebelumnya ini. Kenapa? Karena Manchester United baru saja di hari Kamis malam ya menghadapi Steaua Bukarest di Rumania. Baru hari Jumat sore mereka mendarat di Manchester. Dan hari Sabtu mungkin akan ada latihan, tapi bukan latihan berat karena sehari sebelum pertandingan. Artinya mereka ini memiliki waktu persiapan yang sempit. Sehingga ini yang menjadi tantangan. Namun demikian gue berharap ya Manchester United tetap tampil dengan determinasi yang tinggi, semangat yang tinggi, kerja keras ya. Dan menurut gue ini akan menjadi hal yang penting, dimana Crystal Palace juga dikenal tim yang cukup fisikal, tim yang juga mengandalkan agresivitas. Nah, terkait dengan formasi seperti apa? Langsung aja menurut gue penjaga gawang Ruben Amorim akan mengembalikan ke Andre Onana. Altay Bayindir nampaknya akan menjadi spesialis piala ya. Kipernya akan menjadi spesialis piala. Bagi Manchester United dengan di kompetisi liga ini akan lebih menurunkan seorang Andre Onana yang ketika menghadapi Fulham tampil cukup oke menurut gue ya. Dan akhirnya bisa meraih clean sheet di sana walaupun ada peran juga dari lini belakang Manchester United. Lalu 3 center back,
Ketika menghadapi Steaua Bukares, gue melihat Ruben Amorim ini mengganti Lisandro Martinez dengan Leny Yoro, kemungkinan untuk memberikan waktu istirahat ya, dan gue perkirakan Lisandro Martinez akan diturunkan lagi. Mungkin Harry Maguire akan diberi kesempatan dari awal, dan mungkin menurut gue Matthijs de Ligt akan ditampilkan di center back sebelah kanan. Atau mungkin Leny Yoro bisa diturunkan, enggak, tapi gue menilai mungkin seorang Matthijs de Ligt ya. Sementara Mazraoui akan menempati kembali wingback sebelah kanan, Diogo Dalot wingback sebelah kiri. Ada Patrick Dorgu yang sudah datang, tapi menurut gue sepertinya belum siap ya Dorgu untuk diturunkan, mungkin situasi administrasi di sana. Lalu 2 gelandang tengah, menurut gue Ugarte akan diturunkan di sana ya, dengan diduetkan Bruno Fernandes. Sementara Kobbie Mainoo yang tampil cukup bagus di posisi nomor 10 menghadapi Steaua Bukares, apakah akan ditampilkan kembali di posisi nomor 10 ketika menghadapi Crystal Palace, itu merupakan sebuah kemungkinan juga. Menurut gue bisa jadi akan diturunkan seperti itu dengan menempatkan Amat di penyerang ataupun gelandang serang sebelah kanan, lalu di depan kembali akan menurunkan seorang Rasmus Højlund. Baru mungkin nanti akan diganti oleh Joshua Zirkzee, atau mungkin Joshua Zirkzee duluan. Gue pikir seorang Rasmus Højlund duluan ya. Dan dengan situasi seperti ini, maka ada seorang Alejandro Garnacho ya, pemain yang bisa diandalkan dari bangku cadangan, dan menurut gue tipikal pemain-pemain seperti ini penting yang bisa merubah keadaan dari bangku cadangan. Gue harapkan Manchester United bisa melanjutkan kemenangan dan meraih hasil positif. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United, perkiraan formasi? Akankah Kobbie Mainoo dipasangkan nomor 10 lagi, atau mungkin akan ada rotasi di sana? Perkiraan skor silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.